Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga pada kesempatan ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Perkenalkan, saya Tafani dari Pendidikan Kimia UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi mengenai kurva titrasi asam dan basa. Nah, sebelumnya, masih ingatkah teman-teman apa itu titrasi? Oke, titrasi merupakan prosedur yang bertujuan untuk menentukan konsentrasi asam atau basa. Sebelum pada pembahasan inti, kita juga harus memahami beberapa istilah pada kamus titrasi. Yang pertama ada yang namanya titran atau titer, yaitu larutan standar atau baku yang telah diketahui konsentrasinya dan ditempatkan di dalam buret. Kemudian titrat, yaitu larutan yang akan ditentukan atau dihitung konsentrasinya dan ditempatkan di dalam labu Erlenmeyer. Sedangkan titik ekuivalen merupakan titik di mana mol asam sama dengan mol basa. Jenis kurva titrasi asam basa yang akan kita bahas yang pertama yaitu titrasi asam kuat dengan basa kuat dengan titrat asam kuat dan titran basa kuat. Kemudian yang kedua titrasi basa kuat dengan asam kuat, yang mana titrat merupakan basa kuat dan titran dari asam kuat. Yang ketiga yaitu titrasi asam lemah dengan basa lemah. Titratnya asam lemah dan titrannya basa kuat. Kemudian yang terakhir yaitu titrasi basa lemah dengan asam kuat. Dengan titrat basa lemah dan titrannya yaitu asam kuat. Oke, kita lihat teman-teman bahwa titran atau penitrasi di sini selalu dari asam atau basa kuat. Nah, dan perlu kita ketahui juga bahwa titrasi asam lemah dengan basa lemah atau sebaliknya, hal tersebut tidak dianjurkan karena nantinya reaksinya itu berlangsung dengan lambat bahkan tidak tuntas. Oke, pembahasan pertama kita mengenai titrasinya kurang lebih seperti yang kita lihat pada layar. Dengan sumbu X di bawah ini merupakan volume titran. Nah, volume titran ini di sini dimulai dengan 10, 20, 30, dan seterusnya dalam mililiter. Oke, sedangkan pada sumbu Y ini merupakan pH ya teman-teman. Oke, contohnya itu di sini ada titrasi antara 50 ml HCl 0,1 molaritas dengan NaOH 0,1 molaritas. Nah, di sini titrannya adalah NaOH yang berada pada buret dan titratnya atau yang dititrasi adalah HCl ya teman-teman. Titrasi ini terjadilah reaksi HCl aqueous plus NaOH aqueous menjadi garam NaCl aqueous dan H2O liquid. Oke, sebelum titrasi, pH larutan titrat atau pH larutan asam ya teman-teman, maka pH-nya itu sama dengan 1. Nah, seperti yang kita lihat pada grafik, seperti yang kita lihat pada kurva asam kuat dan basa kuat itu sendiri, saat 0, maka pH larutan tersebut sama dengan 1 ya. Ini sesuai dengan kurvanya. Kemudian, nah saat titrasi mulai dilakukan, maka pH akan naik seiring bertambahnya volume NaOH yang ditambahkan. Nah, volume NaOH ini tuh ditambahkan itu secara perlahan ya teman-teman. Pertama 10 ml, 20 ml, dan seterusnya. Nah, pada saat titik ekivalen, terbentuklah garam NaCl. Ini artinya HCl dan NaOH-nya tepat habis. Nah, dan kita ketahui juga bahwa garam NaCl ini berasal dari asam kuat dan basa kuat, maka tidak terhidrolisis sehingga pH-nya itu sama dengan 7 karena bersifat netral ya teman-teman. Kemudian, terus-menerus NaOH tersebut ditambahkan akan menyebabkan larutan tersebut bersifat basa. Lalu di sini, kalau kita lihat pada NaOH-nya itu 50. Kemudian pertanyaannya, dari mana 50 ml tersebut? Nah, 50 ml tersebut kita dapatkan dari rumus stoikiometri, yaitu Ma kali Va kali valen sama dengan molaritas basa
volume basa atau yang ditanyakan kali val basa. Nah, di sini 0,1, kemudian volume asamnya yaitu 50 ml, valensi asamnya 1 ya, HCl 1. Dengan molaritas basanya di sini diketahui 0,1, volume basanya yang kita tanyakan, kemudian valensi basanya dari NaOH itu sama dengan 1 ya, teman-teman. Nah, di sini karena ada di ruas kiri, di ruas kanan sama-sama 0,1, kita coret. Jadi, volume basanya sama dengan 50 ml, seperti pada kurva. Oke, kemudian yang kedua yaitu titrasi basa kuat dengan asam kuat. Nah, kurvanya kurang lebih seperti yang kita lihat pada layar. Contohnya itu titrasi antara 50 ml KOH 0,1 molaritas dengan HCl 0,1 molaritas. Nah, pada sumbu X-nya ini merupakan volume dari HCl. Pada titrasi ini terjadi reaksi antara KOH bereaksi dengan HCl menghasilkan garam KCl dan H2O. Nah, sebelum titrasi, pH larutan titrat basa itu sama dengan 13. Nah, pada saat titrasi, yaitu pada saat HCl ditambahkan, maka pH turun seiring bertambahnya volume HCl yang ditambahkan. Kemudian pada saat titik ekuivalen terbentuklah garam KCl yang berasal dari basa kuat dan asam kuat, maka tidak terhidrolisis sehingga pH-nya sama dengan 7. Nah, penambahan HCl secara terus-menerus ini menyebabkan larutan bersifat asam. Kemudian yang ketiga yaitu titrasi asam lemah dengan basa kuat. Kurvanya kurang lebih seperti ini. Contohnya itu yaitu titrasi antara 50 ml CH3COH 0,1 molaritas dengan NaOH 0,1 molaritas. Pada titrasi ini terjadilah reaksi yaitu CH3COOH bereaksi dengan NaOH menghasilkan garam CH3COONa dan plus H2O. Nah, sebelum titrasi atau sebelum NaOH ditambahkan, pH larutan titrat tersebut kurang lebih 3, bersifat asam walaupun tidak mendekati asam kuat. Nah, pada saat titrasi dilakukan, maka pH ini akan naik seiring bertambahnya volume NaOH yang ditambahkan. Nah, tetapi kurvanya itu agak landai ya teman-teman, karena di sini tuh terbentuk larutan penyangga. Nah, masih ingatkah teman-teman, apa itu larutan penyangga? Larutan penyangga merupakan larutan yang pH-nya itu tidak mudah berubah, walaupun ditambahkan sedikit asam dan basa. Nah, pada saat titik ekivalen atau pada saat CH3COOH dan NaOH sama-sama habis, maka akan terbentuk garam CH3CONa. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa garam CH3 kuat, maka akan terhidrolisis sebagian dan bersifat basa ya teman-teman. Nah, sehingga pH-nya itu lebih dari 7. Nah, pada saat titik ekivalen di kurva kita lihat pada kurva dapat kita lihat bahwa pH-nya itu sama dengan 8. Nah, pada saat titik ekivalen, penambahan NaOH tersebut akan menyebabkan larutan bersifat basa. Yang terakhir yaitu titrasi basa lemah dengan asam kuat. Kurvanya itu kurang lebih seperti yang kita lihat ini, yaitu titrasi antara 50 ml NH3 0,1 molaritas dengan HCl 0,1 molaritas. Maka pada sumbu X ini merupakan volume dari HCl. Pada titrasi ini terjadi reaksi yaitu NH3 aqueous bereaksi dengan HCl aqueous menghasilkan garam NH4Cl aqueous. Nah, sebelum titrasi atau pada saat HCl belum ditambah, maka pH larutan titrat, yaitu pH larutan NH3, kurva, nah pada saat volume dari HCl 0, pH-nya itu kurang lebih 11 ya. Pada saat titrasi dilakukan atau pada saat HCl diteteskan secara perlahan dari buret, maka pH tersebut akan turun seiring bertambahnya volume HCl yang ditambahkan.
Tetapi kurvanya ini agak landai ya teman-teman, karena di sini terbentuk yang namanya larutan penyangga. Pada saat titik ekuivalen atau pada saat NH3 dan HCl sama-sama habis, maka terbentuklah garam NH4Cl, yang mana garam NH4Cl ini berasal dari basa lemah dan asam kuat, maka akan terhidrolisis sebagian dan bersifat asam, sehingga pH-nya itu kurang dari 7. Seperti pada kurva, pH-nya itu yaitu sama dengan 6. Nah, pada saat titik ekuivalen juga, penambahan larutan HCl secara terus-menerus akan menyebabkan larutan bersifat asam. Sekian pembahasan pada kesempatan ini, semoga mudah dipahami dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.